Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kenalkan, saya Satriawan. Saya technical analyst di sini. Jadi saya akan membawakan materi tentang Halloween Effect. Jadi selamat siang semuanya. Ini udah banyak ya yang datang ya. Jadi kita langsung aja ya. Jadi Halloween Effect seperti namanya berkaitan dengan momentum ya. Jadi momentumnya itu Halloween. Jadi ya Halloween itu dikait-kaitkan dengan capital market gitu. Ternyata ada kaitannya. Oke, next selanjutnya. Bisa Frank next ya. Bentar Ci, ini agak ini bentar kok. Tinggal diklik doang. Nah, next Bisa. lagi disclaimer. Nah, ini disclaimer seperti biasa. Aduh, Next. lanjut. Nah, Nah, ini pertama Halloween. Jadi Halloween Effect, Halloween Strategy, atau Halloween Indicator. Jadi ini kaitannya dengan market timing ya. Jadi market timing dia mengatakan bahwa Halloween Effect itu menunjukkan bahwa stock market itu berkinerja lebih baik ketika berada di periode Oktober sampai bulan April dibandingin bulan Mei sampai bulan Oktober. Jadi sebenarnya mereka tuh ngebagi dalam satu tahun tuh ngebagi dua season gitu, winter sama summer. Jadi summer itu Mei sampai Oktober, sedangkan winter itu November sampai April. Jadi dua hal itu diperbandingkan, di mana di antara dua itu ternyata yang periode November sampai April itu memberikan return lebih baik dibandingin dengan yang April sampai Oktober. Jadi itu yang dimaksud dengan Halloween effect gitu ya. Jadi bisa kita lihat, jadi perbandingannya itu yang satu winter, yang satu summer. Oke, lanjut. Nah, Halloween effect ini erat kaitannya dengan yang kita kenal sebelumnya, yang sell in May and go away. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tahu ya, pasti udah pernah dengar ya sell in May and go away. Kalau sell in May and go away, back to marketnya kapan? Back to marketnya itu November. Jadi sell in May and go away until October. Sebenarnya gitu lanjutannya. Jadi dia ngebagi yang tadi season di dalam satu tahun itu, winter dan summer. Sell in May and go away itu termasuk summer. Jadi Mei itu keluar sampai Oktober, nanti masuk lagi di November sampai April. April terus selesai, nanti di Mei keluar lagi. Jadi siklusnya seperti itu. Jadi Halloween effect itu sebenarnya keberlanjutan dari yang sell in May and go away. Oke, next. Nah, ini ceritanya ya. Halloween effect itu datangnya dari mana? Nah, jadi kan awalnya itu kan yang duluan stock market jalan itu kan ada di kalau nggak di US dari UK gitu ya. Jadi ini awalnya dari UK, dari Inggris, di London tepatnya. Jadi orang-orang kaya di sana itu kan stock market udah ada duluan di sana ya. Jadi ketika mereka udah sampai di bulan Mei, mereka tuh sebenarnya pengen ninggalin capital market gitu. Jadi stock market tadi gitu, kayak ke suaranya hilang Wan. Putus-putus ya? Nah, udah bener. Udah oke nih. Udah, Nah. oke. Nah ya, lanjut lagi. Jadi history of Halloween effect. Jadi awalnya itu di UK, di London sana. Di sana kan lebih maju duluan ya capital marketnya selain di US. Jadi orang-orang kaya di sana yang main saham udah zaman dulu, ketika di bulan Mei mereka tuh ninggalin capital marketnya, jadi keluar dari market. Jadi udah nggak concern lagi lah di market gitu ya. Kemana dia berkunjung ke desa-desa atau ke pabriknya gitu ya. Jadi kayak berkunjung ke tempat di mana dia bukan capital market ya, di luar capital market. Di mereka keluar. Jadi ketika di bulan Mei sampai Oktober atau September itu sepi di sana marketnya. Nah, nanti masuk lagi di bulan November. Jadi mereka balik lagi ke capital market itu di bulan November, nanti ujungnya di bulan April. Jadi awalnya seperti itu. Oke, next. Nah, ini juga ada yang melakukan penelitian tentang Halloween effect. Ben Bowman dan Ben Jacobson. Ini yang pertama, nanti ada lagi.
Jadi dia melakukan penelitian di global stock market dari tahun 1973 sampai 1998. Dari 36 dari 37 emerging market, dia menemukan bahwa hasil penelitian itu return di bulan November sampai April menjadi secara rata-rata itu lebih besar atau lebih baik dibandingkan dengan return yang terjadi pada bulan Mei sampai Oktober. Bahkan setelah transaction cost ya, jadi setelah fee-nya juga dihitung, bahkan itu masih lebih baik. Jadi menurut Bowman yang dari tahun 1973 sampai 1998, jadi mengatakan bahwa 36 dari 37 market itu lebih menguntungkan ketika periodenya November sampai April dibandingkan Mei sampai Oktober. Jadi ini udah ada penelitiannya, walaupun ini dulu ya. Jadi signifikan sekali gitu. Jadi dari 36 market, 37 market seperti itu. Next-nya. Nah ini selanjutnya penelitian yang kedua dari Jacobson dan Cherry Zhang. Ini lebih kekinian gitu ya. Melanjutkan penelitian yang tadi, jadi dia menambahkan dari 108 stock market. Jadi sampelnya itu 55.425 monthly observation. Jadi dia mengatakan bahwa hasil penelitiannya November sampai April atau winter period memberikan return yang secara rata-rata itu 4,52% lebih tinggi daripada summer return. Jadi winter return itu yang November sampai April, summer return itu dari Mei sampai Oktober. Jadi Halloween effect itu terbukti dari 81 dari 108 negara. The size of the Halloween effect varied across geography, jadi nggak semuanya sama, tapi rata-ratanya seperti itu. 81 dari 108. Jadi dan ini lebih kuat hasil penelitiannya di developed atau emerging market daripada frontier market atau pasar-pasar yang baru gitu ya. Jadi ini penelitian yang kedua yang lebih baru, bahkan ini angkanya udah keluar 4,52% lebih tinggi di winter period antara bulan November sampai April dibandingin dengan summer period di bulan Mei sampai Oktober. Next. Nah ini juga masih melanjutkan yang tadi, Jacobson sama Zhang juga menemukan bahwa setelah over 50 years, jadi setelah 50 tahun penelitiannya itu, perbedaannya itu semakin lebar gitu. Tadinya kan 4,52, menjadi rata-ratanya itu 6,25 perbedaannya dibandingin yang winter period sama yang summer period. Jadi Selin strategy successfully betting the market more than 50% dari time when employed of 5-year horizon. Jadi dan lebih dari 90% sukses mengalahkan yang dengan market yang horizon yang lebih dari 10 tahun. Jadi lebih dengan yang kekinian, periode yang kekinian, average-nya itu masih besar ketika di winter season dibandingin dengan summer season. Oke, lanjut. Nah, tapi kan tadi itu di pasar dunia ya. Indonesia mungkin masuk, tapi nggak ada datanya gitu ya. Itu dia nggak menyebutkan bahwa pasar Indonesia masuk. Sebenarnya kalau misalnya di Indonesia, historical return kita itu di bulan Oktober sebenarnya so-so aja ya. Kalau misalnya dari 10 tahun terakhir sih emang bagus, itu paling bagus kedua dibandingin di bulan Desember. Jadi rata-rata 10 tahun ke belakang, dari tahun 2013 sampai 2022, itu returnnya 2,14% rata-ratanya. Dengan terbesar itu di 5,4 di 2015. Terkecilnya di 0,8 di tahun kemarin, 2022. Jadi kurang lebih sama. Jadi 10 tahun ke belakang, periode 2013-2022 sebenarnya bukan Agustus yang paling jelek, sebenarnya September yang paling jelek. Itu 1,32 ya. Biasanya kan kita tahunya Agustus itu yang paling jelek. Tapi kalau misalnya kita lihat 10 tahun ke belakang, 2013-2022, itu yang paling jelek sebenarnya ada di bulan September. Dan yang paling bagus masih di bulan Desember. 10 tahun ke belakang masih 2,65%, walaupun kemarin di 2022 itu minus 3% ya. Itu setelah berbelasan tahun hijau terus, kemarin itu akhirnya minus 3,26%. Nah, ini HSG di 10 tahun terakhir rata-ratanya di bulan Oktober 2,14%. Ya, next.
Ini IHSG dari tahun 91 sampai tahun 2012, lanjut yang tadi. Sebenarnya Oktober itu biasa-biasa aja sebenarnya, nggak spektakuler Desember, tapi seenggaknya lebih baik daripada November ataupun Agustus. Jadi ya so-so aja, tapi hijau gitu. Seenggaknya dia bulan hijau dibandingin dengan Agustus atau November. Ya, next-nya. Nah, jadi periode Oktober itu dari 32 tahun ke belakang, 91 sampai 2022. Jadi bulan yang memberikan kenaikan tidak terlalu besar, itu 63% dibandingin 38%. Jadi dari 32 tahun ya, 32 bulan Oktober, 20 tahun itu naik di bulan Oktober dan 12 tahun itu negatif ya. Jadi 20 tahunnya itu positif, 12 tahunnya itu negatif selama bulan Oktober. Dan dengan rata-rata 0,66%. Ya, so aja sih, nggak begitu menarik memang Oktober. Tapi Novembernya itu bagus dan Desembernya apalagi bagus gitu ya. Jadi ya sebenarnya nggak jelek-jelek banget. Jeleknya itu ada dari Agustus sampai September, yang bagusnya itu nanti di Desember. Oktober tuh kayak pemanasan gitu, pemanasan sebelum menyambut November dan Desember. Oke? Oke, itu aja dari saya. Selanjutnya kita balikin ke cerita aja. Oke, thank you banget Wan untuk sharingnya. It's quite insightful walaupun singkat tapi lumayan jelas mengenai historical daripada adanya fenomena namanya Halloween effect ya. Jadi seperti memang saham itu ada siklus-siklus yang saat-saatnya kita panen, ada saat-saatnya kita suffer, menderita, marketnya susah naik, cenderung bearish. Ya, inilah namanya bursa. Memang Halloween effect ini mungkin banyak juga kejadian di kita udah rasain nih bahwa sekitar September, Oktober tuh marketnya memang gak enak banget, banyakan kayak ruginya kali ya, mungkin kayak lebih susah gitu, market naik ntar ada aja turun gitu, abis baru mau atau misalnya kita baru mau take profit udah mulai bagus tembus resisten tapi ternyata ada berita lagi negatif, akhirnya semuanya berubah gitu loh. Dan inilah yang menjadi kita ya, asal kita belajar aja terus bahwa memang kita bisa antisipasi dari awal. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke teman-teman, kalau misalnya mau nanya trading technical chart untuk saham-saham yang lagi diincar, nanti boleh di kolom komen atau nanti boleh juga di raise hand. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu ya tentang kelas kita, kelas offline itu kira-kira nanti Satriawan mau share materinya kira-kira kayak gimana gitu. Kan kemarin mungkin teman-teman yang udah pernah ikut kelas online kita kan udah banyak ngajarin tentang yang dari basic, yang sampai yang advance, yang udah belajar Elliott Wave segala. Nah, kalau nanti kelas offline kira-kira materinya kayak gimana, Wan? Bisa di spill dikit nggak? Ya, jadi kalau yang kelas offline kita nanti di Desember itu sebenarnya kan kita kan berempat ya, sama cerita juga. Sama ada Cuai sama Andoyo Sarif nanti. Nah, itu sebenarnya saling melengkapi di situ. Jadi sebenarnya materinya yang mungkin jarang orang tahu atau orang pakai ya, itu tentang Minervini. Jadi Minervini itu tentang Minervini trading strategi, lebih kepada ini trading sebenarnya itu ya, lebih kepada investing strateginya. Ya, bagaimana technical atau Minervini itu investing. Jadi view-nya itu nggak sama kayak yang biasa kita trading kalau Minervini itu. Tapi saya pikir itu powerful karena ketika kita tahu dia benar-benar ngebentuk yang sesuai dengan yang kriteria Minervini atau membentuk DCP, nah nanti itu trennya itu panjang sekali gitu. Jadi ini benar-benar panjang gitu. Main jangka panjang, nggak main trading kalau yang Minervini itu. Jadi mungkin kalau Minervini itu ada beberapa syarat-syarat khusus ya yang mengkonfirmasi bahwa ini saham adalah udah masuk ke mungkin namanya apa sih Wan, kayak gitu, masuk ke standarnya Minervini atau udah masuk kriteria kriteria, dia disebutnya kriteria, Minervini kriteria. Jadi memang Minervini ini salah satu penemu daripada sistem ini atau gimana sih? Nah, itu makanya aku juga something new, jadi pengen juga belajar nih nantinya.
Iya, dia sebenarnya sih trading competition sih, trading championship di US sana. Dia menang 2 kali kalau nggak salah. Terus habis itu dia bikin buku. Nah di buku itu nanti kita ulas kenapa dia bisa begitu gitu. Strategi apa yang dipakai sampai dia bisa bikin dia jadi juara. Gitu. Nah, itulah buat teman-teman yang misalnya mau belajar investing, mungkin ini cocok. Karena kan kalau belajar yang trading kan udah banyak. Jadi menurut aku sih belum banyak yang ngulas tentang Minervin ini. Jadi kalau kita punya saham udah memenuhi syarat ini, mungkin kita akan hold terus aja ya, kayak tungguin aja sampai dia lemes kali atau sampai reversal baru jual. Nah nanti kita akan dapat detailnya kalau nanti udah join kelasnya Pak Satriawan nantinya. Jadi itu akan banyak yang kalian bisa tanya-tanya juga di sana. Karena kalau kelas online kan mungkin Zoom ya masih ada kekurangannya. Nanti kalau tatap muka mau langsung nanya itu bisa. Yang pasti kalian harus bawa laptopnya nanti. Terus untuk yang Halloween efek ini ya Wan, kira-kira sektor apa sih yang lagi kurang bagus nih kalau menurut teropongannya kamu? Yang jelas sih kurang bagus pasti teknologi ya. Oh, teknologi itu. Oh iya. Gotonya turun terus. Oh iya. Arto itu masuk teknologi apa banking ya? Siapa Arko? Yang bingung tuh. Iya Arto. Iya. Oh, kayaknya masuk tech stock ya. Itu ya bikin lowest ever gitu. Jadinya aduh bottomless. Iya, jadi berat ya. Iya, berat itu di situ. Itu yang membuat kayaknya market kita tuh jadi tahu deh kayak karena mungkin Goto juga market cap-nya masih cukup gede ya. Jadi itu menyumbang juga. Nah, nanti mungkin kita bisa lihat juga nih kira-kira IHSG ini mau nembus tapi nggak mau nembus tapi turun juga nggak, mungkin cenderung sideways ya untuk saat ini ya. Iya, so far masih sideways. Jadi antara range-nya 69 terus di bawah 7.000 dikit deh, tapi dia nggak mau ngebreak nih angka pentingnya. Kalaupun ngebreak dia balik lagi tuh antara 69 7.000 di situ aja, dia 68 nanti naik lagi 69 7.000 turun lagi belakangan di situ aja kan. Iya, nah itu yang bikin tuh marketnya kurang begitu bergairah kali, kurang kayak. Tapi memang untungnya kita ditopang oleh saham-saham komoditi. Nah mungkin kalau saham komoditi kan kalau kemarin kalau kemarin kita lihat kan kayak udah mau manggung ya, yang daily-nya Wan. Udah mau manggung. Iya, komoditi belakangan kalau coal justru agak-agak beda ya. Sebenarnya kalau misalnya Adaro masih agak bagus walaupun nggak sebagus beberapa waktu yang lalu, tapi ITMG sama PTBI kurang ya, saya pikir kurang. Mungkin yang bagus itu Aman ya, Aman itu dari awal sekarang tuh masih naik dan belum patah-patah gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini juga tahu ya, itu udah overbought, udah jauh banget di atas, di atas upper Bollinger Band, tapi tetap aja masih naik gitu sampai saat ini. Belum masih strukturnya masih higher low, jadi masih belum patahin trennya dia gitu. Tapi kalau ngeliat Pati ya udah mulai agak-agak agak kurang kuat gitu, udah agak kening. Tapi kalau Amannya belum. Nah belakangan ada brand lagi nih, Barito Renewable. Saya nggak tahu itu market cap-nya kan lumayan gede ya. Itu udah di atas Astra. Kenapa? Langsung dimasukin semua nggak market cap-nya? Maksudnya perhitungannya gitu. Soalnya kan tiap hari dia arak ya. Iya, masuk. Itu impact ke IHSG-nya gede banget. Dalam artian kalau ketika semuanya turun tipis tapi dianya sendiri arak, dia market cap-nya lumayan kan kayak ngimbangin IHSG-nya gitu. Iya, maka itu yang bikin kayak terus aku berasa IHSG-nya nggak turun-turun. Sejak dia listing marketnya agak sepi gak sih? Kayak berasanya lebih antara main yang kecil-kecil banget atau yang tertentu aja. Jadi memang nggak berbarengan gitu. Ini ada yang nanya ya, Bu Cynthia ya. Mau tanya emas dan oil udah naik, kira-kira secara teknikal saham yang baik kita ambil saham apa ya? Yang terkait dengan emas dan oil. Mungkin kita lihat dulu ya, kira-kira emasnya sendiri itu secara teknikalnya bisa ke berapa ya Wan? Apakah sudah bullish banget goldnya? Bisa screen ya? Iya, bisa. Kemarin goldnya juga naik
sekitar 3% ya, udah 1945. Goldnya pilih yang US ounce ya. Oke, wow. Chatnya. Oh, lagi kenceng. Kalau kayak gini nggak ada volumenya, nggak kelihatan ya? Enggak kelihatan. Oh, oke. Mungkin kalau pakai Bloomberg bisa kelihatan. Oh, oke. Suara lu hilang. Kayak chatnya, gila. Gara-gara perang nih ya. Yang tadi udah mau beres ya.